Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Care Laguna Pluit yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan kebaikan-kebaikannya, bahkan penyertaan dan perlindungannya tidak pernah meninggalkan kita selama pandemi ini sekalipun. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, roh kita fokuskan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, kita boleh dilawat dan kita akan satu meja bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjamuan kudusnya. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam ibadah online ini. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, memuji kebesaran-Mu, sungguh Kau ajaib, oh ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sungguh Kau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kembali lagi kami masuk Tuhan dalam ibadah online di pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Engkau. Mari berkati Tuhan segala pujian penyembahan yang kami naikkan. Terutama Tuhan, kami mau biarlah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Sekalipun kami melalui media online Tuhan, Engkau akan melawat kami pribadi lepas pribadi dari segala Tuhan puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, biar lawatan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah kami Tuhan. Maka berkati Tuhan setiap Tuhan yang melayani pagi hari ini, bahkan yang mendengarkan, bahkan yang dilayani Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kini saatnya kami mau kembali menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau mengangkatkan tangan kami kepada Engkau Tuhan untuk bersyafaat bagi setiap pokok doa kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkan tangan-Mu ke udara seraya kita menaikkan setiap pokok doa kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami kembali Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersatu hati, kami memiliki satu Tuhan, kami memiliki satu Allah dan satu roh yang hidup,
yaitu Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang akan memberkati setiap pokok doa kami pada pagi hari ini. Pertama kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini dilawat dan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terjadi pengurapan, terjadi lawatan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Injil-Mu Tuhan akan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Di gunung-gunung, di desa-desa, di pantai-pantai Tuhan. Bahkan Tuhan di tempat yang terpencil sekalipun Tuhan. Kami berdoa akan ada nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Sehingga bukan hanya di kota-kota, bukan hanya di tempat-tempat Tuhan, gereja-gereja-Mu saja Tuhan, tapi dimanapun ada anak-anak Tuhan berada, Engkau akan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, supaya Indonesia dilawat, baik sosial, ekonomi Tuhan, politik Tuhan, terlebih lagi Tuhan di dalam Tuhan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan ini. Kami berdoa Tuhan memulihkan dan Tuhan melawat dan menjadikan Indonesia sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau ucapkan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia. Dan kami membawa juga Tuhan Presiden kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo Tuhan, bahkan untuk wakilnya, bahkan para staf menterinya, bahkan setiap jajaran pemerintahan yang ada dari yang tinggi sampai yang terendah. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan melawat mereka semua Tuhan, agar kami percaya ada roh yang takut akan Tuhan di dalam pemerintahan ini, sehingga Bapak Presiden boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan kami percaya setiap kebijakannya adalah kebijakan yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami terus berdoa agar Bapak Presiden kami sudah diberikan kesehatan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pandemi COVID yang terjadi di Indonesia. Bukan juga hanya Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan lawat dan Tuhan jamah agar COVID ini boleh segera berlalu. Biarlah virus corona ini segera berlalu. Kami tolak kuasanya, roh teror yang ada di dalamnya, roh ketakutan yang ada di dalamnya, roh yang membuat tidak percaya lagi kepada Tuhan di dalamnya. Kami tolak kuasa tersebut di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami percaya akan ada roh yang lebih kuat, yaitu roh Engkau yang akan memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, baik untuk para tenaga medis, baik juga untuk para pasien yang masih positif terdampak corona Tuhan, bahkan juga keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan akibat meninggal Tuhan karena corona Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya ada damai sejahtera Tuhan yang terjadi, sehingga kami percaya badai corona akan segera berlalu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat Jakarta. Kami berdoa supaya Jakarta juga dipenuhi dengan lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, status Tuhan yang saat ini Tuhan menjadi kritis kembali di Jakarta Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus akan menjadi aman kembali, akan menjadi kondusif kembali. Engkau berkati gubernur kami juga Bapak Anies Baswedan beserta jajarannya, supaya melakukan Tuhan, mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai Tuhan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, supaya Jakarta juga dipulihkan Tuhan, Jakarta juga diselamatkan oleh Tuhan. Kami membawa juga Tuhan gereja kami, khususnya untuk gembala sidang kami, gembala senior kami, pendeta insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan beserta dengan keempat wakilnya, bahkan juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan pengurapan dari Tuhan, lawatan dari Tuhan sangat nyata dalam kehidupan dan pelayanannya, sehingga beliau boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Berkati Tuhan GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan, bahkan beserta Tuhan dengan rayon-rayon yang ada, cabang khusus yang ada. Kami percaya biarlah kerajaan Tuhan ditegakkan di bawah bimbingan Tuhan gembala kami Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami juga berdoa untuk kepala karayon kami Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan. Biarlah Bapak Pendeta Budianto Totong Kau pakai secara luar biasa, Kau berikan kesehatan, kekuatan, bahkan Kau berkati keluarganya, Kau berkati para wakil dan stafnya Tuhan yang ada dalam rayon 1H. Kami berdoa juga buat cabang-cabang rayon 1H, biarlah kiranya lewat hamba-Mu Pendeta Budianto Totong Tuhan, rayon 1H ini Tuhan boleh terus Tuhan meninggikan kerajaan Tuhan, bahkan menjadi dampak, menjadi jemaat ataupun gereja yang berdampak bagi dunia dan membawa terang Kristus di dalamnya. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yaitu
Gembala GBI Care Tuhan, Bapak Pendeta Aziz Gozali beserta dengan Ibu Margaret Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kau berikan kesehatan, kekuatan, keluarganya Kau berikan perlindungan, bahkan khususnya untuk pelayanan Tuhan juga berikan perlindungan dan kekuatan. Kami percaya biarlah di masa pandemi ini pun Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala selaku orang tua rohani kami terus menaungi kami, terus memberkati kami baik di dalam doa, baik di dalam segala apapun yang diberikan kepada kami. Kami berdoa Engkau memberkati Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau pakai pelayanannya, Engkau pakai keluarganya menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pengurus yang ada, bahkan juga untuk staf-staf pengurus yang ada Tuhan, untuk juga jemaat Tuhan yang ada di dalam GBI Care Laguna Pluit. Kami berdoa segala pergumulan, segala masalah yang dihadapi terlebih lagi di tengah pandemi ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan supaya jemaat juga boleh diberikan pengalaman spiritual yang boleh membangun iman mereka. Pendewasaan rohani mereka dibangun Tuhan. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, mereka boleh semakin hari semakin intim bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa yang akan dicurahkan, akan diturunkan, akan diberikan kepada gerejanya setelah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, lewat pandemi ini kerajaan Allah tidak akan pernah terbendung. Bahkan kami percaya dan yakin justru nama Tuhan ditinggikan, kerajaan Allah akan semakin diperluas di muka bumi ini, dan banyak jiwa-jiwa yang akan datang untuk memuji, memuliakan, dan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya. Kami naikkan Tuhan setiap pokok doa ini Tuhan, hanya ke dalam kuasa tangan-Mu kami naikkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita telah menaikkan doa syafaat kita. Kini saatnya kita mau sama-sama lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa bersama-Mu Tuhan, kami mau lewati setiap musim hidup kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena tangan-Nya selalu ada menopang kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di dalam hidup kami, kekuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam kami. Penyertaan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Mu, tinggikan nama Tuhan,
Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkaulah kekuatan kami. Benar Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang melawat setiap kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi dan krisis ini, penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu sungguh terlalu nyata dalam kehidupan kami. Karena sampai hari ini kami boleh Tuhan bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau dan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari lawat kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Setiap keluarga yang ada hanya menanggungkan pengharapannya kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
akan goyah, selamat tak akan goyah, selamat takkan goyah, takkan goyah selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kami tak akan goyah, kami percaya padamu. Selama-lamanya Tuhan, Engkau kekuatan hidup kami, Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan, mari muliakan namanya. Haleluya. Kiara laba syakara laba laba yara laba laba, shikiara laba yara laba laba laba, pura laba ya sande yara laba laba labo, kiara laba laba yara lambo, sibiara laba 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 laba, pura laba shekere be yara laba yara labo, iya nama sande yara laba 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 la shiki yara laba 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 laba, pura laba shekere bere bere re 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 re, ora laba shekere laba 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 laba, iya nama sande ora labo shiki yara labo, iya nama sandara laba kara labo. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kira laba syakata kara laba yara laba syakara bapa bapa syeke. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kini saatnya kami mau siapkan hati kami mau siap mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kiranya Kau berkati dengan urapan dan supaya apa yang disampaikan Tuhan oleh mulut lidahnya Tuhan itu memberkati kami semua dan melawas setiap kehidupan kami semua. Bahkan beliau akan memimpin kami dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mau semeja dengan Engkau melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan. Berkati Tuhan agar kami boleh dikuatkan. Kami kembali Tuhan boleh Tuhan
diingatkan kembali Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh kuat bahkan di tengah-tengah pandemi dan krisis ini Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Dr. Insinyur Niko yang akan sebentar menyampaikan kebenaran isi hati-Mu dan firman-Mu Bapa. Dan kami semua yang mendengarkan diurapi dengan Roh Kudus-Mu supaya boleh mengerti dan melakukan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kuasa-kuasa gelap roh jahat yang mencoba mengambil benih ilahi, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh tercurah, disampaikan kepada kami, biar tertanam menjadi benih ilahi, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah.
Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu.
dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini, tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah
bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Kuriala bala 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 bala. Oh dia bakana mayara la bala bala. Oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa di buat mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakana mayara la bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih.
Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rarabasyandara kana mata karabar. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hidupku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.